Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Berharaplah agar Jumat kita pada hari ini menjadi Jumat yang diberkahi Allah. Dan indikasi bahwa kita mendapatkan keberkahan Jumat ini adalah dengan meningkatnya kualitas ketaatan kita kepadanya. Ketaatan yang sesungguhnya, bukan ketaatan yang sambil lalu. Berislam yang sesungguhnya, bukan berislam yang sambil lalu. Tema khutbah Jumat hari ini saya ambil dari surah Al-Munafiqun, khususnya di ayat 4. Dan spesifiknya adalah pada kata humul aduwu fahdharhum. Merekalah musuh sejatimu, maka waspadailah mereka. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi tema kita hari ini seputar memahami siapa lawan kita. Sebelumnya saya ingin coba pertegas dulu siapa umat Muhammad sesungguhnya dengan bahasa sederhana. Pertama, banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, tetapi misi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah SAW. Si Muslim ini sholat, si Muslim ini zakat, si Muslim ini puasa, si Muslim ini umrohnya berulang-ulang, si Muslim ini mungkin juga hajinya berulang-ulang. Tetapi misi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah. Apa misi hidup Rasulullah itu? Adalah dakwah ilallah. Ada ruh dakwah di dalam jiwanya. Petinggi Polri banyak yang Muslim. Tapi ketika Polwan mau berjilbab, tidak ada larangan. Tetapi coba-coba Polwan pakai jilbab dan TNI pakai jilbab, minimal diacehkan. Tapi ketika petinggi Polri ini ditanya, walaupun dia Muslim atau TNI ini ditanya, para jenderal ini, dan umrohnya berulang-ulang, hajinya juga berulang-ulang. Kalau maulid paling depan di masjid duduknya dan sorbannya juga tebal. Tetapi persoalan mendasar di antara umat Islam ini adalah misi hidupnya tidak ada dakwah. Ini yang membedakan Muslim sejati dengan simpatisan Muslim. Jadi kebanyakan orang Islam ini menjadi simpatisan orang Islam. Saya tidak katakan dia kafir. Yang kedua, banyak tokoh Muslim, saya tidak bilang tokoh Islam, yang misi perjuangannya dan visi perjuangannya tidak sama dengan perjuangan Rasulullah SAW. Apa visi perjuangan Rasulullah SAW sebagai tokoh Islam, tokoh Muslim?
dengan semua pengaruhnya, dengan semua jabatannya, dengan semua kekayaannya, dengan semua popularitasnya untuk tegakkan dinullah, untuk menegakkan agama Allah ini. Sidang jemaah rahimakumullah, dua visi hidup muslim dan misi hidup sebagai seorang muslim di sini mudah-mudahan tergambar dengan jelas di benak kita pada hari ini. Jadi kalau ingin menjadi pengikut Rasulullah yang sejati, maka jadikan dakwah sebagai misi hidupmu. Kalau ingin menjadi tokoh sejati, menjadi orang besar yang sesungguhnya adalah ikuti misi Rasulullah dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ini menjadi cara pandang dalam melihat siapa kawan, siapa lawan. Sidang jemaah, ada satu ayat di dalam surah Al-Munafiqun yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ini orang munafik. Apabila kamu melihat mereka, terutama dari fisik mereka, kamu akan kagum pada dia. Jabatannya, kekayaannya, mungkin sorbannya, mungkin fisiknya, mungkin ceramahnya, mungkin ngajinya. Tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan jika mereka berkata, berceramah, berpidato, kamu pasti akan tertarik dengan perkataan mereka. Karena saking hebatnya retorika, sampai kemudian kita terbuai. Seakan-akan kebenaran yang disampaikannya adalah sungguh-sungguh dari dalam lubuk hatinya, seakan-akan apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang bakal terjadi. Sedikit yang tidak tertipu. Asbab nuzul surah Al-Munafiqun ini kisahnya ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Dan Islam kemudian majority, mulai berkuasa di Madinah. Kalau kita berbicara dalam konteks kekinian, Indonesia ini adalah negara yang mayoritas bangsanya adalah Islam terbesar di dunia. Dan ini menjadi pasar yang menarik. Siapa saja yang ingin berkuasa harus mendekati orang Islam. Siapa saja yang ingin produknya laku, dia harus berdekatan dengan orang Islam sebab Islam di sini menjadi pasar mayoritas. Di Madinah ada Yahudi dan kaum munafikin khususnya dari suku Aus dan Khazraj. Dari kalangan Ansar dan Bani Nadir dan Bani Quraidah dari kalangan Yahudi. Melihat Islam begitu pesat berkembang, sehingga mereka kemudian berusaha dan berupaya untuk mengislamkan dirinya. Tetapi bukan untuk tujuan dua hal tadi. Jadi kalau kita lihat misalnya fenomena syariah. Mereka yang menggunakan nama syariah sesungguhnya sebagian besar karena profit oriented. Karena Indonesia adalah pasar. Bukan karena sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Bukan karena sungguh-sungguh beriman kepada Rasulullah. Bukan karena memang dia ingin menegakkan syariat sebetulnya. Jadi di Indonesia ini ada fenomena yang unik saya perhatikan di lapangan. Kalau syariah mau, kalau syariat nggak mau. Bedanya cuma H dan T di belakang kata syariah ini. Syariah dekat sama duit, syariat dekat sama potong tangan gitu kira-kira persepsinya. Jadi kalau syariah suka, kalau syariat tidak suka. Silakan buka bank syariah, tapi jangan jalankan syariat yang sesungguhnya. Ini terjadi di beberapa lembaga dan bisa juga terjadi kepada individu dan kepada tokohnya. Sidang jemaah rahimakumullah.
Jadi kondisi Madinah ketika Rasulullah SAW menjayakan Islam dan Islam sudah mulai kuat, begitu kejadiannya. Perkataan mereka kalau kamu dengarkan, ka'annahum khusyubun musannadah. Diterjemahkan, mereka adalah seakan-akan kayu-kayu yang kokoh, yang tersandar, yang kamu bisa jadikan mereka sebagai sandaran. Dalam konteks keindonesiaan, ini menjelang 2014, sebetulnya sudah tahu monopoli bisnis media ini dilarang. Tetapi karena memang akidah kapitalisme yang menjadi pegangan, kalau kita lihat dari bisnis media, siapa di belakangnya, secara politik, secara ekonomi sebetulnya ini sudah sebuah pelanggaran besar. Tetapi karena mereka hendak mempengaruhi isi kepala umat Islam, karena mereka hendak menjadikan umat Islam sebagai pasar, dan lagi-lagi akan menjadi tukang dorong mobil mogok nantinya, dari sisi politik dan ekonomi, maka ini semua kemudian seperti tidak ada apa-apa. Saya dengar terakhir, pertemuan para pemret di Nusa Dua pun hanya orang-orang yang tertipu saja. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadi ada kata-kata yang akan disusupkan ke dalam telinga, terutama umat Islam, yang jika kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahwa ini sebetulnya adalah sebuah perkataan lawan, tetapi kita menganggapnya itu adalah sebuah sandaran dan sebuah kebenaran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Terjemahannya, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Tapi karakter mereka yang sangat pengecut dan penakut ini, kalau ada yang berani bersuara tegas atas nama ayat Allah, ada yang bersuara tegas atas nama hadis Rasulullah SAW, itu takut sekali. Seperti sebuah dentuman di telinga mereka, saking pengecutnya dan ketakutannya mereka. Fenomena jenderal berteman sama preman, preman cari perlindungan dari jenderal sebetulnya kan biasa di sini. Tapi kalau ada orang yang berani meneriakkan kebenaran, itu tiba-tiba telinga mereka menjadi panas. Begitu juga orang-orang munafik yang kelihatannya berkuasa, kalau mendengar ada orang bersuara tegas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, biasanya takut. Ini sebuah kondisi psikis yang Allah bocorkan kepada kita. Artinya, kalau kamu sudah punya pegangan kebenaran, yakinlah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Percayalah, bersama namanya tidak akan pernah akan ada bahaya dari langit dan dari bumi. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat detail segala sesuatu. Ini kondisi psikis mereka. Dan saya sudah jelaskan dua kriteria mereka. Kriteria orang munafik ini dilihat dari secara fisik seakan-akan sebuah khusyubun musannadah, kayu yang kokoh untuk dijadikan sandaran. Kalau mereka berkata, kalau mereka berkampanye, seakan-akan kamu terpedaya olehnya dan tersihir olehnya. Wa tasma' liqaulihim. Kita jelaskan, tetapi sesungguhnya apa yang ada di dalam jiwa mereka itu kecut, pengecut, dan kalau ada suara kebenaran diteriakan, itu seperti sayhah alaihim. Seperti ada dentuman di telinga mereka. Humul aduwu fahdharhum. Inilah tema Jumat kita pada hari ini di ayat ini. Humul adu. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Fahdharhum. Maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimanakah
mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Sekarang ini di Mesir diadakan pertemuan dan kami sudah mengirimkan utusan ulama muslim sedunia dalam menyikapi masalah Suriah. Sudah disepakati bahwa jihad ke Suriah dengan harta dan nyawa adalah fatwa ulama Islam di dunia. Terutama setelah dikepungnya Qusair, daerah perbatasan Syria dengan Lebanon oleh rezim Bashar Assad. Di situ ada 30.000 sipil muslim dalam kondisi terancam. Sementara muslim sunnah, muslim sunni di Syria dikepung oleh 3 pasukan Syiah besar dari Iran, dari Irak, dan dari Lebanon. Selain dari pasukan rezim Bashar Assad sendiri yang menyerang ke sana. Dan ini sudah terang benderang. Tetapi masalahnya sekarang di Indonesia, informasi tentang Syria ini masih didominasi oleh informasi kaum munafikin. Sehingga banyak tokoh-tokoh Islam, petinggi-petinggi muslim itu sebetulnya tidak tahu kondisi yang sesungguhnya karena 2 alasan. Pertama, karena memang tidak concern dengan urusan orang Islam, sehingga melihat ini kan cuma persoalan politik antara pemimpin dengan rakyat yang salah. Anda salah. Ini yang terjadi sekarang di Suriah secara politik adalah sebuah peperangan global yang Allah takdirkan tempatnya itu di Syam Saghir. Yang kedua, melihat persoalan-persoalan Islam di dunia ini, jangan apa kata pengamat, apa kata Allah, apa kata Rasulnya, terutama di akhir zaman ini. Karena pengamat biasanya apakah pengamat politik, pengamat ekonomi, atau pengamat militer, cara pandangnya didominasi oleh 2 kriteria. Satu, kemana kebijakan negara-negara maju. Yang kedua, apa kondisi internal yang dia alami saat ini. Cuma 2 itu saja. Sehingga umumnya para pengamat itu terkecoh dalam memahami Ar-Rabi' al-Arabi, Arab Spring. Karena setiap kasusnya berbeda di semua negara itu. Kenapa kemudian mengkerucutnya ke Suriah? Tidak pernah ada satu pengamat pun yang pernah menduga bahwa pasca lululantaknya Irak, dia pikir adalah Iran karena Iran yang dianggap paling lantang melawan Amerika. Tidak ada pengamat yang bisa menerka bahwa setelah ini yang akan diserang adalah Suriah. Dia tidak pernah deteksi itu. Karena dia pikir Iranlah yang paling lantang melawan Amerika dan Israel. Saudara-saudara, tidak pernah satu peluru Iran pun tertuju ke Amerika dan tertuju ke Israel atas nama Iran. Tidak pernah ada. Yang kedua, tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang tidak concern dengan persoalan ini dan tidak membaca peta zaman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu umumnya terkecoh. Kenapa? Karena perkataan pengamat atau karena dianya sendiri ragu, sebab pergolakan politik dunia sekarang ini ada 2 blok besar. Iran, Cina, Rusia, dan beberapa sekutunya. Sementara di sana ada Amerika yang katanya mendukung rakyat pemberontak. Tidak seperti itu persoalannya. Kalau kita membaca akhir zaman bahwa menjelang dikuasainya Baitul Maqdis, Palestina di akhir zaman seperti ini, maka pintunya sejak zaman Umar bin Khattab sampai zaman Salahuddin Al-Ayyubi, jika ingin menguasai Palestina, maka pintunya adalah Suriah. Di sini Israel takut, dan Israel akan mendukung semua gerakan di dunia ini yang membela rezim Bashar Assad. Karena sejak 50 tahun yang lalu, ayahnya Bashar yang bernama Hafez Assad, dialah yang menyerahkan dataran tinggi Golan ke Israel, dan dataran tinggi Golan itu adalah daerah strategis untuk 3 negara, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Silakan kepada Hafez Assad dan pemerintahannya berkata lantang seakan-akan bermusuhan kepada Israel, tapi dengan catatan gak usah kirim peluru dan jangan ganggu gugat Golan, silakan ngomong.
Sama kayak anggota DPR RI yang kemarin baru pulang, dan sebetulnya itu sebuah kesalahan fatal karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, dan pulang mengatakan bahwa Yahudi itu tidak musuh Islam, berarti tidak baca Quran, tidak baca hadis, dan gak tahu sirah nabawiyah. Memang ilmunya semata-mata ilmu politik ansih. Karenanya saudara-saudara, sekolahkan anak-anakmu di sekolah Islam, jaga akidahnya dulu. Matematik itu nomor 13, musik itu nomor 17, olahraga dan seni itu nomor sekian. Akidah dulu anakmu. Jangan sekolahkan anakmu di sekolah kafir, rusak akidahnya. Dan kalau rusak akidahnya lebih parah daripada penyakit paling parah, HIV positif, pecandu narkoba, lebih parah dari itu semua. Sidang Jumat, rahimakumullah, nanti kalau kita sudah melihat peta ini berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah, maka kita akan tahu siapa musuh kita, terutama munafikun yang mendekati 2014 ini banyak sekali tasywih, pengelabuan. Harga media massa di Indonesia ini gak masuk akal mahalnya dibanding di luar negeri sana. Dan mereka jor-joran mau beli karena ini sarana paling tepat untuk kaum munafikin memusuhi Islam. Sidang Jumat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya orang yang beriman saja yang mampu saum. Yang menyiapkan iman dari sekarang, dialah yang bisa masuk ke Ramadan. Kalau yang tidak mempersiapkan iman dari sekarang, nanti paling masuknya ke bulan Juli, enggak masuk ke bulan Ramadan. Lorong waktunya beda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran sudah menjelaskan lorong waktu suci yang bernama Ramadan kepada si Ramadan. Quran itu diturunkan, bukan kepada bulan Juli atau bulan Agustus. Yang kedua, persiapan paling hebat untuk menghadapi bulan suci Ramadan kita adalah self-control dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan mengendalikan diri dalam pola makan, pola tidur, pola kerja. Ritmenya sudah disesuaikan dari sekarang, gak bisa mendadak ujuk-ujuk gitu, ritmenya gak disesuaikan. Bangun malamnya, sholat berjamaahnya, tadarusnya, mungkin puasa-puasa sunnahnya, tadaburnya, sedekahnya, manajemen waktunya, dan sempatkan liburan itu bukan untuk sama anak-anak doang. Ada waktu liburan untuk iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Baru Anda dianggap orang yang cerdas memanage waktu. Semoga Allah sampaikan usia kita sekali lagi ke bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan ampunan segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah wahai umat Islam untuk Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam agar kita tergolong orang-orang yang mudah mengikuti sunnah-sunnahnya, agar kita terpilih orang yang berada di dalam panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Ini zaman fitnah. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita bisa meniti jalan hidup dakwah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dan anak-anak kita punya cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi anakmu adalah kalau dia mau menjadi penerus estafet risalah perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in.
أبي بكر وعمر وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.